Tuhan itu dekat di hati kita. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, lihatlah hati kami yang penuh dengan ungkapan syukur atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan saat ini. Kami percaya hari ini pun akan penuh dengan kebaikan Tuhan. Sertai kami Bapa, lengkapi kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pegangan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan demikian: Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah, yang benar ialah ketika kita patah hati, ketika kita ada di dalam kesedihan, ketika jiwa kita remuk oleh karena permasalahan kehidupan, maka sudah seharusnya lah kita berada di dekat Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan senantiasa menempatkan diri dekat kepada kita. Itulah tatanan yang ideal. Hati yang remuk, Tuhan yang dekat, akan membawa pertolongan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui arti yang pertama ini, jangan sampai di saat hati kita patah, di saat jiwa kita remuk oleh karena beban dan persoalan kehidupan, ditambah pula dengan kita jauh dari Tuhan. Itu pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua, saudara-saudara, ayat ini membawa kita kepada nasihat untuk rendah hati. Apa artinya rendah hati? Di saat beban datang, di saat penderitaan datang, sesungguhnya Tuhan hadir dan ingin mengubah hati kita. Di saat kita hadir dengan hati yang patah, di saat kita hadir dengan jiwa yang remuk, maka Tuhan akan begitu mudah mengubah hati kita untuk membuat hati kita menjadi hati yang lebih kuat di tangannya. Berbeda, saudara dikasihi Tuhan, di saat kita ada dalam sebuah beban, permasalahan, penderitaan, ditambah kita mengeraskan hati kita. Kita begitu berpegang kepada pengertian kita sendiri. Kita tidak mau mendengar akan firman Tuhan, sehingga Tuhan dan firman-Nya tidak berhasil membentuk hati kita menjadi hati yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar. Justru di saat kita sedih, justru di saat hati kita patah oleh karena beban, justru di saat jiwa kita remuk oleh karena datangnya penderitaan,
maka di sana ada Tuhan yang begitu dekat dengan hati kita. Tuhan yang rindu untuk menolong kita. Dan juga, saudara dikasihi Tuhan, hati kita siap untuk dibentuk oleh firman-Nya. Menjadi hati yang lebih berserah. Menjadi hati yang lebih mudah percaya kepada Tuhan dan bukan kepada pengertian kita sendiri. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir. Tuhan begitu dekat dengan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat segala permasalahan kehidupan kami. Seringkali kami mencoba untuk bertahan kepada pengertian kami sendiri. Kami begitu memelihara gelapnya hati. Bapa, di dalam remuknya hati, kami datang kepadamu. Bentuklah kami, supaya hati kami terisi dengan kebenaran, supaya hidup kami diselamatkan oleh kuasa-Mu. Pimpin sertai hari ini Bapa, di dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.